Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar matematika. Ada yang tahu kita akan belajar apa? Kita akan belajar bentuk pecahan. Ada yang tahu apa saja bentuk-bentuk pecahan? Yang pertama ada pecahan. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu memahami operasi pecahan biasa dan pecahan campuran. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan operasi pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang ketiga, siswa mampu menghitung, mencari operasi pecahan biasa dan pecahan campuran. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi masalah operasi pecahan biasa dan pecahan campuran. Selanjutnya, apalagi siswa mampu menyelesaikan masalah operasi pecahan biasa dan pecahan campuran. Ada yang tahu apa saja bentuk pecahan? Yang pertama bentuk pecahan ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Ada pecahan desimal dan pecahan lalu ada persen. Nah, hari ini kita akan belajar dua dulu. Ya, kita belajar dua dulu yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Sebelumnya kalian persiapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Jika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat di buku catatan kalian. Nah, salah satu bentuk pecahan adalah pecahan biasa. Ada yang tahu apa itu pecahan biasa? Mari kita ingat kembali. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Ada apa saja? Ada pembilang dan penyebutnya. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah bertemu dengan pecahan biasa. Contohnya ada 2/3. Ada lagi contohnya 7/3. Nah, ini adalah termasuk ke dalam contoh pecahan biasa. Kenapa tadi pecahan biasa? Karena terdiri dari pembilang. Lalu terdiri dengan penyebut. Ini termasuk ke dalam pecahan biasa. Nah, sekarang pecahan pertama dan pecahan kedua. Apa yang membedakan dari kedua pecahan tersebut? Lihat pecahan pertama. Pembilang dan penyebut. Lebih besar mana nilainya? Ya, penyebut lebih besar dari pembilang. Sekarang yang kedua, 7/3. Yang mana yang lebih besar? Pembilang atau penyebut? Pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, apa yang membedakannya? Jika pembilang lebih kecil dari penyebut, disebut dengan pecahan murni. Sedangkan jika pembilang lebih besar dari penyebut, disebut dengan pecahan
tidak murni? Mengapa tidak murni? Karena pecahan ini bisa berubah menjadi pecahan lain. Loh, pecahan lain? Apa bentuk pecahan lainnya? Nah, yang kedua tadi apa? Pecahan campuran. Jika pembilang lebih besar dari penyebut, disebut dengan pecahan tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena bisa berubah menjadi pecahan lain. Apa pecahan lainnya? Pecahan campuran. Loh, dicampur? Dicampur dengan apa? Pecahan campuran ini terdiri dari apa? Terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Maaf, bilangan pecahan biasa. Maka disebut dengan pecahan campuran. Baik, Ibu kasih contoh. Lihat, ada 4 bilangan biasa, bilangan pecahan biasa. Ada 4/8, yang B 6/4, C 12/9, D 5/7. Kita kelompokkan mana yang pecahan murni dan mana yang pecahan tidak murni. Pecahan murni, pecahan tidak murni. Lihat, 4/8. Pembilang 4 lebih kecil atau lebih besar dari penyebutnya? Ya, 4 lebih kecil atau pembilang 4 lebih kecil dari penyebut. Berarti masuknya ke mana? Pecahan murni atau pecahan tidak murni? Masuknya ke dalam pecahan murni. 4/8. Selanjutnya yang B, 6/4. 6/4. Pembilang lebih besar dari penyebut. Berarti masuknya ke mana? Ke pecahan tidak murni. 6/4. Selanjutnya yang C, 12/9. Penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Berarti kemana? Pecahan murni atau pecahan tidak murni? Iya, benar, karena penyebut lebih kecil dari pembilang, masuknya ke dalam pecahan tidak murni. 12%. Selanjutnya yang terakhir, 5/7. 5/7. Ada 5 dan 7. 5/7. Apa? Penyebutnya lebih besar dari pembilang. Berarti masuknya ke mana? Pecahan murni atau tidak murni? Pecahan murni. 5/7. Baik, yang kedua, pecahan campuran. Tadi di awal Ibu sudah bahas pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan asli atau bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh misalkan 1/2. Yang mana bilangan asli atau bilangan bulat? Nah, 1. 1 ini sebagai bilangan bulat. Selanjutnya, apa tadi? Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang mana bilangan pecahan? Nih, 1/2 adalah bilangan pecahan.
Udah ingat ya? Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat. Nih, 1 sebagai bilangan bulat. Selanjutnya 1/2 sebagai bilangan pecahan. Baik, kita lanjut. Bagaimana sih caranya menyederhanakan pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kita cari cara yang mudah. Lihat, ada pecahan campuran 1/2. Bagaimana mengubah menjadi pecahan biasa? Berarti hanya ada pembilang dan penyebut. Yuk kita ubah dengan cara seperti ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan, bilangan bulat dikalikan dengan penyebutnya. Nih, kita kalikan dengan penyebutnya. Berarti berapa? 1 dikali 2. Itu kurung. Setelah itu, berapa? Setelah dikalikan 2, bilangan bulat dikalikan penyebut, ditambah dengan pembilang. Berapa pembilangnya? 1. Setelah itu, kasih per. Berapa penyebutnya tadi? 2. Yuk kita hitung. Kerjakan ini dalam kurung perkalian. 1 dikali 2, berapa? 1 dikali 2, 2. Setelah itu, 2 ditambah 1. Berapa? 2 ditambah 1, 3/2. Nah, ini adalah bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1/2. Yuk kita bikin contoh lainnya. 2/1/3. 2/1/3. Bagaimana tadi caranya? Bilangan bulat dikalikan dengan penyebut. Berapa? 2 dikali 3. Kemudian ditambah oleh pembilang. Berapa pembilangnya? 1. Setelah itu, penyebutnya berapa? Per berapa? Per 3. Berapa? 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1, 7. 7/3. 7/3 adalah bilangan pecahan biasa dari pecahan 1/3. Nah, seperti itu ya. Kalian lanjutkan latihan soalnya di sintak.